Sudah dimulai recordnya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat berkah dari mata kuliah ini. Amin. Amin. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, Alhamdulillah pagi hari ini kita udah mulai kembali perkuliahan. Dan saya dipercaya oleh Kaprodi Patri Ngudi dari Teknik Industri untuk mengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Ada tugasnya di situ. Nanti tiap-tiap pertemuan ada tugas. Selanjutnya saya akan tunjukkan tentang kontrak perkuliahan. Oke, diawali dari bobot absen 30%. Nah, absen ini bisa kalian lakukan dengan mengklik absen di e-kampus atau isi kolom komentar di tiap pertemuan yang berlangsung atau diklik online jika pelajaran mata kuliah tersebut daring online. Nah, itu otomatis absen, yaitu bobotnya sebesar 30%. Untuk UTS UAS itu 20%. Nanti UTS UAS-nya tidak ada untuk pembahasan materi, apa yang dimaksud dengan apa, istilah apa, tidak ada. Tapi bisa seperti penelitian sederhana atau membuat perancangan ataupun berupa proyek-proyek kecil membuat aplikasi khususnya di mata kuliah ini, yaitu membuat sistem informasi. Dan juga ada tugas, setiap pertemuan nanti ada tugas, bobotnya 30%. Nah, tugas untuk pertemuan hari ini yaitu buat resume atau rangkuman untuk pertemuan pertama, dan yang kedua mencari jurnal penelitian tentang analisis dan pengembangan sistem informasi. Oke, itu dari bobot nilai yang saya berikan. Dan yang kedua tentang output mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama, mahasiswa ataupun mahasiswi wajib mencari narasumber atau praktisi. Nah, ini nantinya ada 2 orang sebelum UTS dan sesudah UTS. Nantinya praktisi tersebut akan sharing knowledge tentang keahliannya di bidangnya tentang perancangan sistem informasi atau analis. Nanti kita buatkan panggung seminar nasional. Nah, dari sisi saya nanti dibuatkan laporan pengabdian masyarakatnya. Dan dari sisi Pelita Bangsa nanti akan dibuatkan MAU dan SPK seperti itu. Jadi kalian tolong cari praktisinya. Nanti kalau misalkan dapatnya satu atau misalkan tidak dapat tapi di kelas lain ada, bisa gabung dengan kelas yang lain juga bisa dengan menginformasikan kapan dan mata kuliah apa dan dosennya siapa. Biar nanti disesuaikan waktunya. Dan juga nanti ada tugas membuat video durasi 3-7 menit. Nanti mungkin sekitar ada 3-5 video di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yang mana nanti dimasukkan ke dalam media sosial kalian. Baik itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ataupun yang lain. Seperti itu. Oke, ini kontrak perkuliahannya. Ada yang mau ditanyakan tentang bobot nilai atau output setiap mata kuliah ini? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Halo, suara saya jelas tidak? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau Jelas, Pak. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan, tentang bobot nilai ataupun output mata kuliah ini? Nah, oke, kalau tidak ada, saya tanya lanjutkan.
Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Baik itu di dalam materi pembahasannya ataupun di luar kuliah ini. Nanti saya juga sertakan nomor handphone dan email saya. Oke, diawali dari referensi yang saya gunakan untuk pengampu mata kuliah ini, analisis dan perancangan sistem informasi. Saya mengambil 3. Yang pertama dari Rosa dan Salahuddin, yaitu rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek. Dan yang kedua dari Pratama Iputu Agoseka, yaitu sistem informasi dan implementasinya. Dan kebanyakan ini membuat aplikasinya berupa desktop, web, ataupun mobile. Dan kebanyakan membuat desktop. Nah, jadi saya pastikan kalian sudah mengambil program komputer plus praktek atau sebelumnya, atau komputer industri, nah di semester sebelumnya. Nah, jadi tahu caranya membuat program seperti apa. Nah, di sini dilanjutannya dengan membuat perancangan sistem informasi tersebut. Nah, yang terakhir dari Tohari, ini yang sering saya gunakan tentang analisa serta perancangan sistem informasi. Nah, nanti membuat UML. Nanti kita juga sama ada membuat UML perancangannya seperti apa. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan, monggo ya, silakan ya. Halo? Baik, Pak. Oke. Ini sebentar ada yang masuk lagi nggak? Belum ada, udah ada 9 orang. Oke lah. Yang pertama analisis, karena di mata kuliah kita yaitu analisis dan perancangan sistem informasi diawali dari analisis. Analisis sistem itu merupakan kebutuhan, sehingga didefinisikan kebutuhan yang terkait sistem yang akan dikembangkan, sistem yang akan dibuat, sistemnya terserah apa saja. Contohnya misalkan untuk membuat sistem informasi gaji karyawan, sistem informasi mahasiswa, sistem informasi SMA mana, SD mana, SMP mana, tentang eh, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta. Contohnya misalkan sistem informasi data obat atau sistem informasi data transaksi, barang keluar, barang masuk dan sebagainya. Nah, kegiatan analisis sistemnya, nah itu berupa kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan. Nah, di sini kita lihat ada sistemnya, nah yang sedang berjalan itu apa yang terjadi. Nah, itu kegiatannya di mana melihat bagian mana yang bagus dan bagian mana yang tidak bagus. Kemudian, kita mendokumentasikan kebutuhan yang akan kita penuhi untuk memperbaiki sistem yang ada. Nah, ini proses analisis biasanya dikembangkan seperti itu. Nah, hal yang pertama yang dilakukan ketika dalam menganalisis sistem yaitu berdasarkan data, sehingga kita akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Nah, pengumpulannya ada beberapa teknik yang sering dipakai, yaitu ada yang wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, yang pertama wawancara. Wawancara ini ada keuntungan dan ada kelebihan. Namanya wawancara, kita interview, nah, bisa itu satu orang, dua, atau beberapa orang. Nah, keuntungannya yang pertama tentu lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang baik, mana yang tidak baik, atau kurang baik. Kemudian yang kedua, jika ada bagian yang perlu digali lebih dalam, nah biasanya dapat langsung ditanyakan kepada narasumbernya atau si pemakai pengguna sistem tersebut. Kemudian juga dapat menggali kebutuhan user, misalkan saya butuh ini, saya perlu ada tampilan ini dong, saya perlu nanti bisa diupdate biar datanya seperti ini. Nah, nanti si user ini yang akan mengembangkan kebutuhannya. Nah, itulah kita gali data, kita kumpulkan data. Namun, dari wawancara tersebut ada kekurangan. Kelemahannya yang pertama, kadang-kala sulit dilakukan jika narasumbernya kurang begitu dapat mengungkapkan. Misalkan si penggunanya atau usernya kurang menguasai tentang sistem tersebut. Terus yang kedua, kadangkala pertanyaannya tidak terarah. Pertanyaannya yang dijawab apa, yang ditanya apa. Karena terlalu fokus pada hal-hal ataupun bagian-bagian yang lain. Sehingga kadang-kadang tidak nyambung. Seperti itu. Itu kelemahan dari dan wawancara. Kelebihan dan kelemahan dari wawancara.
Nah, selain wawancara, ada beberapa panduan dalam membuat kita ingin mendesain suatu teknik untuk pengumpulan data. Yang pertama, di dalam wawancara kita buat jadwal wawancaranya, kapan dan narasumber. Kemudian kita buat panduan wawancara, nanti pertanyaan satu, 2, 3, sehingga nanti pertanyaannya bisa jelas dan mudah dipahami seperti kita menanyakan kepada orang yang lebih paham. Kemudian juga mencoba menggali lagi dari pertanyaan tersebut kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan apa. Itu tujuan utamanya. Dan yang keempat, kadang improvisasi. Nanti menggali bagian-bagian yang penting yang tidak diketahui ataupun belum terjawab. Nah, yang terakhir tentu harus dicatat hasilnya. Itu panduannya dari segi wawancara. Nah, ada yang kedua teknik pengumpulan data yaitu tentang observasi. Nah, observasi itu kita lihat ke lapangan, kita tes sendiri, kita cek sendiri, ada plus minusnya. Keuntungannya kita dapat menganalisis data, melihat langsung bagaimana sistem itu berjalan. Kemudian kita juga dapat mampu menghasilkan gambaran yang lebih baik dengan teknik yang lainnya. Kalau misalkan ada yang lebih bagus, kita bisa terapkan teknik tersebut ke dalam sistem yang berjalan. Namun ada kelemahannya. Biasanya satu membutuhkan waktu yang lama. Karena kalau kita observasi, kita perlu butuh waktu untuk mentelaah sistemnya itu keseluruhan seperti apa dan akan lebih terasa sulit untuk mencari nilai yang kurang bagusnya atau kurang baik dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua juga kadang-kadang orang yang diamatinya biasanya mempunyai perilaku yang berbeda. Misalkan jadi terganggu kerjaannya ataupun tidak fokus dari pekerjaannya. Dan yang ketiga dapat itu tadi mengganggu pekerjaan bagi orang yang diamati. Oke. Kemudian petunjuknya, seperti dari wawancara ada panduan dan observasi pun ada panduan petunjuknya. Yang pertama tentukan hal-hal apa saja yang akan diobservasi. Jadi supaya kita tidak ngalor ngidul ataupun mencari kemana-mana, kita tentukan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan diobservasi. Biasa dibuat catatan, kemudian minta izin ke orang yang berwenangnya untuk melihat, mencoba, dan mengecek sistem yang berjalan tersebut. Kemudian yang ketiga berusaha sesedikit mungkin agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Karena sistem itu berjalan dan sedang dioperasikan. Dan yang terakhir tentu jika ada yang tidak mengerti selalu bertanya. Cobalah bertanya, jangan membuat asumsi sendiri. Jadi kadang-kala salah. Karena apa? Karena kita belum pernah menjalankan sehari-hari seperti pengguna user yang menggunakan sistem tersebut. Oke, wawancara sudah, observasi sudah, yang terakhir yaitu kuesioner. Untuk pengumpulan data, selain dari wawancara, observasi, berikutnya ada kuesioner. Kuesioner, nah di sini pun ada kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan keuntungannya. Keuntungannya tentu satu, hasilnya lebih objektif. Karena kuesioner ini banyak menanyakan ke banyak orang. Jadi biasanya datanya lebih banyak dibanding dengan wawancara ataupun observasi. Dan yang kedua, waktunya biasanya singkat, tidak begitu lama dalam mencari data. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya satu, responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner. Jadi kadang-kadang jawaban datanya tidak akurat. Dan yang kedua, sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kadang-kala harus dibuat pertanyaan yang sesederhana mungkin, namun kadang-kala jawaban yang didapatkan juga tidak sesingkat ataupun semudah yang diinginkan. Seperti itu untuk analisis sistem. Dan teknik-tekniknya untuk membuat kuesioner sendiri ini ada tiga cara. Yang pertama hindari pertanyaan isian. Karena si user ketika kita mengisi kuesioner biasanya berupa pilihan. Dan kalau misalkan untuk pertanyaan isian itu lebih malas untuk mengisi. Nah, jadi lebih baik pilihan ganda. Dan yang kedua buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak. Biasanya ada 10 atau 5, jarang kalau misalkan ada kuesioner 20, 30. Dan yang terakhir tentu buatlah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Seperti itu.
Oke, dalam teknik analisis sistem ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut tentang jenis kebutuhannya? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Habis olahraga lapar ya. Hah? Ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Mas Suko Biantoro. Untuk teknik-teknik tadi, misalkan kita gabungkan beberapa teknik sekaligus gitu, kira-kira gimana Pak? Gak apa-apa. Misalkan ingin Mungkin menggunakan wawancara sekaligus observasi gitu, kita gabung gitu. digabungkan dari dua teknik atau ketiga tekniknya sendiri digabungkan itu lebih baik. Intinya kita mendapatkan data sebanyak mungkin dan data yang didapatkan itu seakurat mungkin. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan satu aja, monggo. Dua gabungan dari dua teknik tersebut, monggo. Tiga dari tiga gabungan teknik tersebut juga silahkan, monggo. Seperti itu. Jadi kita biar tahu ketika kita ingin menganalisis tentu kita butuh data. Dan data yang kita dapatkan harus banyak. Kalau sedikit, analisisnya kurang begitu bagus. Sehingga tidak akurat. Semakin banyaknya data, Iya. ya. Iya, soalnya teknik yang dipakai oleh auditor ISO itu kan kebanyakan teknik wawancara dan observasi gitu. Misalkan ingin digunakan ada kuesioner di dalamnya juga monggo silakan. Atau hanya dua monggo silakan. Intinya kita harus dapatkan data sebanyak mungkin dan data yang kita dapatkan seakurat mungkin. Oke, ada lagi yang lain? Monggo silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, berikutnya ketika kita ingin menganalisis, kita perlu data dan data kita kumpulkan terlebih dahulu dengan tadi ada teknik wawancara, observasi dan kuesioner. Selanjutnya jenis kebutuhan. Dari data yang sudah kita kumpulkan, jenis kebutuhan yang kita kumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, ataupun dari kegabungan ketiga tersebut. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Jadi, ada kebutuhan yang pertama, functional requirement, yaitu terkait dengan fungsi produknya. Fungsi functional requirement. Yang kedua, development requirement, terkait tentang aplikasinya atau toolnya. Kemudian yang ketiga deployment requirement yang terkait tentang lingkungan, baik itu software, hardware-nya, kayak komputernya harus seperti apa speknya, apakah butuh jaringan dan seperti itu. Database-nya apa dan seperti itu. Kemudian yang keempat performance requirement. Nah, ini terkait dengan ukuran kualitasnya atau kuantitas dari si aplikasi tersebut. Performance gimana? Apakah sering ngehang, aplikasinya sering error, atau lancar, cepat aplikasinya oke. Kemudian yang kelima tentang dokumentasi requirement. Apakah ada manual booknya, dokumennya, seperti apa untuk aplikasi tersebut. Kemudian ada juga support requirement. Nah, support requirement ini biasa digunakan diberikan oleh sistem informasi, misalkan apakah ada tim maintenance-nya atau support misalkan terjadi ada kerusakan, kendala, musibah segala nanti bisa ada training dari si pembuatnya. Dan yang terakhir miscellaneous requirement. Nah, ini ada kebutuhan lain. Misalkan kebutuhannya ternyata harus hubung jaringan internet. Nah, ini ada berlangganan mungkin speedy home, speedy internet, atau pakai seluler 4G, 5G, seperti itu. Jadi, selain dari data-data yang sudah didapatkan, kita lihat juga jenis kebutuhan yang kita inginkan dari data tersebut. Nah, baru nanti dalam ke arah desain. Nah, di desain ini kita merancang nanti membangun perangkat lunak karena sistem informasi. Nah, kita membuat perangkat lunak nantinya dalam upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan sehingga sistem yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Sehingga nantinya berdasarkan dari spesifikasi kebutuhan fungsional, kemudian juga memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit ataupun eksplisit dari segi performansi sumber daya.
Jadi puas ketika kita menyodorkan, oh ini nih perancangannya seperti ini. Bisa terlihat dari desain yang dibuat. Oke. Nah, analisis dan perancangan sistem sehingga saya konsultasikan merupakan pendekatan yang sistematis. Yang pertama untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Selain itu juga bisa mengidentifikasi arus data dan arus informasi. Nah, dari mengidentifikasi dua itu baru terakhir kita bisa merancang sistem informasi. Oke, nah perannya untuk si penganalis atau analis sistem biasanya bisa jadi seorang konsultan, baik itu dari dalam perusahaan ataupun di luar dari perusahaan. Nah, kemudian juga bisa menjadi sebagai ahli pendukung di dalam bisnis, partner, kemudian juga bisa menjadi sebuah agen. Nah, bisa agen konsultan banyak kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu dalam merancang ada dibutuhkan agen-agen properti atau agen-agen developer yang siap untuk membantu. Nah, itu dari peran si penganalis. Jadi di dalam pekerjaan dunia usaha juga ada orang yang menganalisis sistem. Jadi disebutnya analis. Dan merancang juga ada, yaitu sebenarnya orang konsultan ataupun agen. Bahkan ada juga rekomendasi tersebut menguasai dua-duanya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang analis dan perancangan sistem? Nah, selanjutnya ini penjabaran dari advance atau perluasan dari analis dan sistem dan perancangan sistem informasi. Nah, kita berawal dari sistem terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan, monggo ya, tanyakan aja langsung ya. Suara saya jelas kan? Terdengar? Jelas, Pak. Oke. Saya cek, belum ada yang masuk. Masih 11. Oke, sistem menurut Pratama. Di referensi yang saya pertama di tahun 2014, halaman ke-7. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Nah, sistem itu bisa berartikan dalam satu bentuk aplikasi, tool, alat, ataupun bisa juga hardware mekanik, software, ataupun hardware yang bisa terlihat sedang berjalan. Dan biasanya itu mempunyai eh, lebih dari dua, bisa 3, 4 device atau thing yang melakukan kerja ataupun tugas bersama-sama. Nah, sistem sendiri menurut Tohari di referensi saya yang ketiga di 2014 halaman kedua merupakan kumpulan ataupun himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terkait, saling berinteraksi, saling terhubung, dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya apa sih dari dua orang ini? Nah, sistem ini dia mempunyai syarat. Satu, sesuatu yang disebut dengan sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Tuh, itu disebut dengan sistem. Oh, ternyata dia mempunyai tujuan menyelesaikan apa. Kemudian elemennya harus mempunyai rencana. Nah, elemen itu misalkan proses awalannya dia ngapain nih? Oh, ini ternyata menginput nilai mahasiswa. Nah, ini sistem untuk memasukkan data mahasiswa, nilai mahasiswa, atau pemilihan KRS. Nah, yang ketiga, adanya hubungan antara elemen. Jadi nanti setelah mengisi KRS, nanti bisa terlihat jadwalnya. Jadi terhubung dengan sistem elemen yang lain. Kemudian nanti bisa terlihat ruangannya. Kemudian bisa terlihat nanti dosennya siapa. Seperti itu, saling terikat. Dan yang keempat, unsur dasar dari proses. Nah, di sini unsur dasar dari proses itu nanti bisa terlihat informasinya nanti absennya seperti apa, kemudian nanti absensinya bagaimana, materinya seperti apa, bisa terlihat di mana, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tujuan. Nah, tujuan organisasi ini lebih penting dari tujuan elemen. Nah, tujuan elemen hanya sebatas
one for one short step job. Jadi hanya satu kerjaan saja per elemen. Tapi dari antar elemen yang lain saling terhubung. Nah, itulah satu tujuan sistem di mana mengakomodir dari satu tujuan organisasi. Nah, jadi terlihat nanti sistem akademik contohnya. Jadi sistem akademik itu banyak di dalamnya, ada beberapa elemen data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan syarat sistem. Itu bisa dikatakan baik itu sistem yang berjalan di mana mempunyai tugas yang bersama-sama. Nah, secara garis besar, sistem ini dapat dibagi menjadi dua. Ada yang sistem fisik, ada yang sistem abstrak. Sistem fisik itu seperti apa? Fisik itu kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik. Contohnya apa sih? Sistem transportasi. Nah, itu terlihatan sistem transportasi, motor, mobil, bis, kereta, pesawat. Nah, secara fisik, kalau sistem abstrak ini sistem dibentuk akibat terselenggaranya tergantung ide dan tidak dapat diidentifikasi secara nyata, tapi dapat diuraikan secara elemen. Nah, misalkan sistem pernapasan. Nah, ini identifikasinya rada sulit. Nah, tapi bisa terasa dan bisa merasakan sistem tersebut berjalan dengan baik. Oke, bentar ada yang masuk. Mana tadi? Oke, Mas Adri Fauzan. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikut ini merupakan karakteristik dari sistem, di mana bisa kita lihat komponen-komponennya, di mana di boundary ini, satu komponen ini terdiri dari ada subsistem yang terhubung dengan sistem-sistem elemen-elemen yang lain. Nah, ini merupakan penghubung antar satu sistem atau elemen dengan elemen yang lain. Nah, masing-masing dari subsistem ini ada input, proses, output. Satu elemen, satu task, job, proses terhubung dengan task, test, job, proses yang lain. Terus menerus sehingga komponen-komponen ini dia mempunyai boundary. Boundary itu berupa batasan sistem. Nah, di antara beberapa boundary ini ada nanti environment berupa lingkungan area sistemnya seperti apa. Kemudian ada penghubung interface antara subsistem atau elemen sistem dengan elemen sistem yang lain. Nah, satu sistem ada nilai input, kemudian proses, ada output. Nah, di sini nanti akan bisa terlihat tujuan goal secara keseluruhan untuk sistem tersebut. Tujuannya merupakan tujuan dari organisasi sasaran objek tersebut. Oke, ini secara garis besarnya tentang kebutuhan sistem. Oke, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, karakteristik sistem menurut Sutabri di representasi yang kedua di tahun 2012 halaman 20. Nah, ini disebut sebagai karakter sistem. Ada beberapa hal. Yang pertama dari tadi komponen sistem atau komponen. Jadi dari sejumlah komponen yang berinteraksi, ada boundary berupa batasan ruang lingkup sistem tersebut, ada environment, nah ini lingkungan luar sistem, kemudian ada interface, ini penghubung sistem, nah ini cakupan dari gambaran karakteristik sistem ini, dan ini penjelasannya. Kemudian ada input, ada output, kemudian ada proses dan objektif. Oke, ada yang mau tanyakan tentang karakteristik sistem? Sebelum lanjut ke informasi. Tadi sistem, karakteristiknya, kemudian selanjutnya informasi. Halo, ada yang mau ditanyakan? Oh, berat ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Halo, suara saya terdengar jelas? Cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya informasi. Informasi merupakan data, di mana data tersebut yang sudah diproses ataupun belum diproses dalam bentuk
mempunyai arti bagi si penerima atau si pengguna ataupun si user, di mana nantinya bisa dibuatkan keputusan dari data tersebut. Ntar ada yang masuk, Iqbal Kurniawan. Oke, udah ada 13 orang. Nah, informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber. Kemudian data tersebut diolah sehingga nantinya akan memberikan nilai yang berarti. Nanti nilainya disebut juga dengan nilai informasi. Nah, nilai informasi ini nanti ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya. Nah, kenapa disebut sebagai manfaat dan biaya? Karena dari data tersebut mengandung arti nilai, dan nilai dari informasi yang didapatkan nanti bisa terlihat keputusan manfaatnya seperti apa ketika kita menganalisis, dan biaya untuk mendapatkannya seperti apa. Nah, suatu informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Nah, itu sudah stability. Nah, nilai informasi yang didasarkan atas 10 sifat. Nah, ini nilai informasinya. Yang pertama, mudah diperoleh, kemudian luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dan dapat diukur. Itulah suatu nilai informasi yang bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibanding biaya. Jadi nilai data yang kita dapat itu nggak berarti dengan uang yang kita keluarkan. Tapi kadang-kala orang mengeluarkan uang lebih berarti dibandingkan data. Contohnya, misalkan seberapa pun besar uang yang kita keluarkan itu nggak akan berarti dari data yang kita dapat. Ada yang tahu apa itu? Kesehatan. Makanya orang banyak keluar duit berjuta bermiliar demi sehat, dengan membeli obat, datanya sakit jadi apa, seperti itu. Oke, itulah dari informasi. Nah, lanjutnya tentu ada kualitas dari informasi tersebut. Yang pertama, kualitas informasi disebut sebagai akurat. Nah, informasi ini harus bebas dari data-data yang palsu atau kesalahan data atau data yang menyesatkan. Nah, akurat juga berarti informasinya harus mencerminkan data yang sebenarnya. Nah, inilah kualitas informasi yang bagus, harus akurat. Dan yang kedua, tepat waktu atau timeline. Nah, informasi biasanya datang dari si pengguna ataupun si user, si penerima, ini tidak boleh telat ataupun terlambat. Informasi yang lama atau usang atau telat terlambat tidak mempunyai nilai lagi karena informasinya sudah out of the date. Nah, sudah usang. Kemudian yang ketiga, relevan. Nah, informasinya itu harus mempunyai manfaat untuk pemakainya, buat apa. Dia narik data, misalkan data nilai buat apa? Oh, ternyata untuk menyetorkan ke akademik. Kemudian dia bisa narik data absensi buat apa? Buat laporan mungkin kinerja dosen atau kinerja dari mata kuliah tersebut, seperti itu. Nah, di sistem informasi, nah kali kajiannya tentang sistem sudah, kajiannya tentang informasi sudah. Nah, gabungannya di sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Nah, keempat bagian tersebut mencakup perangkat lunak, software, perangkat keras, hardware, infrastruktur, dan SDM. Jadi ada hardware, bisa komputer, laptop, desktop, kemudian perangkat lunak, software, program, ataupun pendukung software tool tersebut. Kemudian ada orangnya yang membuat programmernya, dan juga ada infrastrukturnya, yaitu mungkin dari database-nya, jaringannya, atau misalkan satu daya power supply control prosedurnya, sehingga nanti bisa dibuatkan sistem informasi. Nah, ini ada komponen-komponen di dalamnya. Nanti ujungnya bisa mendapatkan nilai
masukan si pengguna, dari input yang dimasukkan didapatkan output keluaran. Oke, inilah sistem informasi. Nanti kita coba merancang dan juga mengimplementasikan hasil informasi tersebut. Manfaatnya apa? Manfaatnya satu, data yang terpusat. Nah, biasanya dibentuk dalam satu database, baik itu databasenya lokal ataupun server ataupun online di cloud. Kemudian yang kedua, kemudahan di dalam mengakses informasi karena ada toolnya, softwarenya. Kita bisa melihat data, menarik data, menyimpan, menghapus, mengedit. Kemudian juga ada efisiensi waktunya, jadi tidak begitu lama. Mungkin datanya banyak, sedikit waktu yang diperlukan untuk pengambilan data, tapi tidak seberapa lama ketika kita mengambil secara manual. Kemudian juga cakupan dan penyebaran informasinya, memudahkan proses bisnis dan pekerjaan. Kemudian juga biayanya murah, dapat menyimpan data lebih banyak tergantung dari ruang, space ataupun alokasi database-nya yang diberikan. Kemudian solusi komunikasi yang hemat, murah, dan stabil. Dan penyimpanannya juga bisa dialokasikan menjadi lebih besar kembali. Tergantung dari storage, ya hard disk, capacity hard disknya itu bisa diperlebar. Nah, itu dari manfaat sistem informasi. Dari manfaat sistem informasi sendiri ini dikategorikan menjadi 5. Ada dari sistem informasi akuntansi. Nah, biasanya orang akuntan ada aplikasinya sendiri tuh untuk menginput data, nanti keluarannya, oh ternyata per bulan ini kita KPI-nya tidak tercapai karena mungkin pengeluarannya lebih besar dibanding pendapatan. Nah, ini pengeluarannya, departemen ini dia membeli ini, departemen itu dia membeli itu, ada datanya. Atau juga membuat sistem informasi manufaktur, nah diproduksi. Nah, biasanya tiap proses ketika kita mengassembly menjadi barang satu produk sampai packing, nah itu ada datanya tersimpan. Sehingga nanti orang produksi ingin menarik data pengiriman, incoming, outgoing, nah itu ngambil dari database. Itu mau dibuatkan sistem informasinya manufaktur. Sistem informasi SDM, nah ada juga dari sistem HR atau penggajian ataupun training. Ada yang sistem informasi keuangan, yaitu banking. Misalkan kita ingin menabung, mesti terlihat datanya siapa, kemudian historinya penabungannya bagaimana, kemudian saldonya tersisa berapa. Ada yang terakhir sistem informasi pemasaran. Nah, ini marketing. Nah, banyak untuk provider properti, marketing untuk pemasaran iklan, banyak. Sebuah itu dibuat sistem informasinya. Dan ini yang terjadi sampai sekarang juga. Di sistem informasi, banyak developer ataupun agent yang merancang sistem informasi kebutuhan ini. Oke, ada yang tanyakan di sini tentang manfaat sistem informasi? Baru ada 13. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ada jenis-jenis sistem informasi yang ditinjau dari kebutuhan manajemen. Nah, ini ada jenisnya, beberapa jenis, mulai dari yang pertama TPS, yaitu Transaksi Processing System. Nah, biasanya jenis ini untuk proses rutin seperti daftar gaji, inventaris, misalkan untuk penggajian, payroll, transaksi processing system. Ada juga tentang MIS, yaitu Manajemen Informasi System. Nah, biasanya untuk inventory control di gudang, kemudian annual budget untuk planning plan. Nah, kita buat informasinya. Ada juga di DSS, Decision Support System. Nah, biasanya ini informasinya terhadap scheduling ataupun cost analysis.
orang PPIC biasa dipakai untuk decision support system. Ataupun orang accounting untuk cost analysis. Ada juga dari AIS, Executive Information System. Nah, jenis ini terkait tentang masalah-masalah strategis ataupun infrastruktur. Keputusan biasanya orang manajemen ataupun direktur yang menggunakan Executive Information System untuk melihat performance perusahaannya seperti apa. Kemudian juga ada yang IS, Expert System, atau disebut dengan KWS, Knowledge Work System. Nah, ini biasanya jenis tersebut didapatkan untuk para ahli ataupun pakar untuk bidang tertentu. Misalkan IS bentuknya untuk AI, Artificial Intelligence. Jadi sistemnya nanti di expert system ini IS dia memiliki karakteristik untuk berpikir seperti manusia. Nah, contohnya misalkan kalau di website itu chat GPT. Misalkan kita nanya, dia seperti layaknya orang, dia menjawab. Nah, bedanya mungkin orang ada sebagian data yang tidak tahu. Ini apa sih? Oh, saya nggak tahu. Tapi kalau chat GPT itu tergantung dari repository database-nya. Kalau dia ada, maka dia akan memberikan jawabannya. Nah, ini aplikasi IS ini aplikasi AI. Selain dari IS sendiri ada yang robotik, ada neural network. Ini merupakan algoritma untuk mesin learning ya. Bentar ada yang masuk. Nur Fahmi Dwiyansah. Loh keluar malah. Ya, mana sih? Oke, saya lanjutkan. Ada juga OAS, Office Automation System. Nah, ini default ketika kita menginstal Microsoft Office biasanya sudah ada OAS-nya. Berupa word processing, spreadsheet, desktop, publishing, electronic scheduling, email. Ada juga jenis yang berikutnya GDSS atau Group Decision Support System atau sebut juga sebagai CSCW yaitu Computer Supported Collaborative Work. Nah, biasanya jenis ini mengkonfigurasi baik hardware ataupun software. Contohnya yang GDSS ini biasa menyelesaikan masalah kayak macam bentukannya kuesioner, konsultasi, skenario. Nah, kalau yang CSCW ini arahnya ke software untuk mengakomodir alokasi data dalam bentuk tool ataupun aplikasi. Yes. Nah, sehingga dalam menganalisis sistem, nah orang ini akan merancang sistem itu disebut sebagai analis sistem atau sistem analis. Dan lumayan di pekerjaan di tempat saya kerja di ITRON di Egypt, analis sistem ini digaji lebih dari UMR sekitar 22-an ataupun sampai 25. Yaitu selevel dengan manajer. Karena untuk sistem analis ini udah data senior itu berupa spesialis. Nah, biasanya dia fungsinya mengidentifikasi masalah-masalah dari user, baik itu usernya tool ataupun employee. Kemudian juga menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai. Kemudian juga harus bisa memilih alternatif-alternatif pemecahannya dan merencanakan ataupun menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Nah, itu kerjaannya cuma 4 ini. Tapi lumayan gajinya, yaitu menjadi sistem analis. Kalau di sekitaran Jakarta, sekitar belasan. Nah, UMKM tinggi itu di daerah Kabupaten Jawa Barat. Nah, di sini tergantung dari perusahaannya. Kalau di Amerika sekitar 20-an. Kalau misalkan untuk yang Jepang sekitar di bawah itu belasan. Korea mungkin di bawah dari 10-an. Dan Cina itu tetap di bawahnya 10-an. Nah, jadi kalau misalkan ingin menjadi seorang analis sistem juga bisa, tapi harus bisa mengidentifikasi, membuat secara spesifik sasaran yang mau dicapai, tujuan goalnya, kemudian juga harus bisa memilih alternatif-alternatif yang lain untuk pemecahan masalahnya, dan tentu harus bisa merancang dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Dah, oke, ada yang mau tanyakan di sini sebelum saya lanjutkan? Ada 4 langkah dasar yang harus dilakukan oleh si analis sistem. Nah, ini ada identify, mengidentifikasi, understand, mengerti, analis, menganalisis,
dan terakhir report. Nah, diawali dengan identify, yaitu mengidentifikasi penyebab masalahnya apa, mengidentifikasi titik keputusannya, titik persoalannya, dan juga mengidentifikasi personil-personil ataupun pengguna dari tool ataupun alat yang digunakan. Nah, perencanaan sistem. Monggo, kalau ada mau ditanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan ke perencanaan sistem. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Halo? Pada diam semua ini. Ini pada tidur ya. Halo? Lanjut Pak, aman. Oke. Perencanaan sistem, atau sebut dengan feasibility. Nah, kalau kalian kerja di PT, mungkin kalian tahu buat feasibility. Nah, itu membuat perencanaan sistem. Jadi, itu bertahap-tahap. Ada tahapan pertama yang harus dilakukan, yaitu sebelum memulai melakukan pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, perencanaan sistem ini nanti akan membuat suatu proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi. Nanti akan berhubungan tujuannya berupa bisnis ataupun operasi organisasi. Nah, biasanya berupa perencanaan bisnis dari suatu organisasi ini menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dana ataupun salary, nah, untuk mendukung pengembangan sistem dan serta operasinya. Jadi direncanakan, misalkan untuk pembelian project apa, nah schedule list, harga berapa, suppliernya siapa. Nah, ini merupakan alur dari fase perencanaan sistem. Mulai dari yang kolom pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kolom pertama diawali dari mengkaji tujuannya, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Kemudian lanjut mengidentifikasi proses sistemnya, lanjut setelah itu menetapkan sasaran proyek sistemnya, kemudian menetapkan kendala proyeknya, kemudian juga menetapkan proyek sistemnya, membuat laporan perencanaan, dan terakhir tentu minta approval, meminta persetujuan manajemen. Nah, nanti kalau di approval dilihat harga berapa, biaya berapa, bisa dilihat seperti itu. Kemudian nanti hasil seperti apa, apakah tercapai atau tidak, maksudnya reasonability-nya seperti apa. Nah, disinilah visibility yang dibuat oleh si analisis sistem. Nanti akan menunjuk tim analis di kolom kedua. Nah, manajemen nanti juga akan mengumumkan proyek pengembangan sistemnya seperti apa. Nah, baru nanti yang ketiga dilakukan perancangannya, dilakukan implementasinya. Yaitu pertama melakukan studi kelayakan, kemudian lanjut menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan yang terakhir tentu meminta persetujuan manajemen approval kembali untuk di ACC. Seperti itu, simple. Kalau misalkan kalian pernah kerja di pabrik, tentu tahu cara untuk membuat ataupun fase perencanaan sistem itu seperti apa. Oke. Nah, di mata kuliah ini kita belajar tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi konsepnya kalau misalkan sudah dirancang, tentu nanti ada yang pengembangannya seperti apa. Nah, ini selanjutnya tentang pengembangan sistem. Dari sistem yang sudah ada, nanti bisa dilihat sistem tersebut bagus atau tidak. Dicari tuh kejelekannya, yang tidaknya seperti apa. Nanti permasalahannya itu didapatkan, datanya baru nanti bisa dikembangkan sistem yang sudah berjalan untuk menjadi lebih baik. Dengan cara memecahkan masalah, memenuhi instruksi, dan meraih kesempatan. Nanti ada sistem yang versi update-nya atau sistem yang terbaru. Sehingga sistem yang lama ini perlu diperbaiki atau diganti dikarenakan mungkin ada problem, opportunity-nya kurang, ataupun direktif. Oke. Nah, pengembangan sistem informasinya ini sering dilakukan kalau misalkan aktivitas dalam membangun sistem tersebut
sering terjadi masalah, sehingga tujuannya sering tidak tercapai. Sehingga nantinya akan dilakukan pengembangan sistem informasi untuk menyusun kembali sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik itu hanya sebagian ataupun secara keseluruhan. Nah, prosesnya ini tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi sebelumnya yang menjadi bottleneck, yang menjadi hambatan, sehingga nantinya dapat meningkatkan value ataupun tujuan dari sistem yang sudah berjalan menjadi lebih baik kembali. Nah, ini ada 3 hal utama yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengembangkan sistem informasi. Yang pertama, produknya. Nah, produknya ini nanti kita harus dilihat terlebih dahulu produk yang harus dihasilkan pada setiap pengembangan sistem informasi. Kenapa? Karena dalam misalkan lihat produk, kita tidak boleh menyebabkan kesalahan yang semakin besar dari produk sebelumnya. Misalkan sistem yang sebelumnya sering ngehang, ketika kita update ternyata jadi nggak bisa jalan sama sekali. Nah, seperti itu nggak boleh. Kemudian ada yang kedua, selain produk ada proses. Prosesnya ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap visibility sampai implementasi. Nanti bisa terlihat tuh flow prosesnya. Nah, biasanya dibentuk alir diagram, flowchart. Nanti kalian juga bisa buat tuh alir diagramnya seperti apa. Nanti menggunakan UML seperti apa, merancang sistem informasi yang benar itu bagaimana. Nanti bisa terlihat juga jadwalnya yang memungkinkan nanti proyek tersebut selesai tepat waktu. Dan tentu yang terakhir ada biaya. Dan biaya ini merupakan sangat krusial. Kenapa? Karena proses pengembangan informasi ini butuh biaya. Semakin banyak yang harus dikembangkan, semakin besar biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini prosesnya bagian terpenting jangan sampai membengkakkan biaya yang harus ditanggung karena ada aplikasi yang harus diupdate sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan lebih besar, lebih banyak. Atau istilah seperti nomblok, nombok seperti itu. Oke. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya supaya 3 hal tadi tidak terjadi. Yang pertama, prinsip pertama harus mengembangkan sistem yang melibatkan manajemen, biar aman istilahnya. Kemudian yang kedua, prinsipnya menggunakan metode pendekatan masalahnya. Ini yang paling menentukan alternatif solusi yang kita tawarkan, yang kita analisisnya lebih sedikit untuk permasalahan yang akan ditimbulkan lebih banyak. Dan prinsip yang ketiga, menentukan tahapan dan aktivitas pengembangannya. Ini harus didesain secara logis. Jadi benar inputan-outputannya nanti seperti apa, mekanisme seperti apa. Nah, jadi bisa kita istilahnya apa? Kalau terjadi sesuatu di luar dari force major, dari kendala kehalangan yang kita pikirkan, nah ini bisa ada dari prinsip-prinsip ini untuk menghandle itu semua. Seperti itu. Oke. Selain itu juga ada yang prinsip keempat, menentukan standar pengembangannya. Nanti pakai database apa, kemudian pakai software aplikasi pendukungnya apa, Windows-nya apa. Kemudian ditetapkan sistem investasi modal. Nah, biasanya di sini untuk memberikan solusi jika seandainya ada kebutuhan yang di luar dari biaya tersebut. Nah, ini ada namanya biaya backup atau modal cadangan, biaya cadangan seperti itu. Kemudian juga harus mengatur mengelola aktivitas proses pengembangannya secara berkala. Nanti bisa terlihat step by step prosesnya berjalan atau tidak. Nah, itu bisa terlihat kebutuhan sistemnya untuk menjaga kualitas sistem yang dibuat. Kemudian juga merencanakan proses pengembangannya. Misalkan nanti ada perlu di maintenance berkala setiap sebulan sekali atau perlu dikaji untuk eh, perlu adanya refresh data, backup data seperti itu. Kemudian yang ke-8, jangan pernah takut membatalkan ataupun memperbaiki lingkup proyek pengembangan sistem. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena mungkin takut nanti jadi ngehang, takut jadi korup.
Nah, nggak usah takut, jadi dimaju aja dulu terlebih dahulu, dipaksakan sistem yang tidak layak untuk diperbaiki, dicoba. Nah, nanti prinsip yang ke-9 ini sistemnya nanti harus dibagi-bagi menjadi lebih kecil supaya nanti analisnya lebih mudah. Oh, ternyata rusaknya di sini. Oh, ternyata sering ngehangnya di sini. Oh, ternyata untuk aplikasinya itu bagian ini aja nih yang nggak bisa jalan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya dampak pengembangan informasi. Nah, dari dampak pengembangan sistem informasi ini ada dampaknya. Yang pertama, performance. Tentu setelah diperbaiki menjadi lebih baik, ada performance-nya, yaitu peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru. Yang kedua, informasinya mungkin menjadi informasi jadi kan lebih berkualitas, kemudian ekonominya, manfaat keuntungannya dapat menurunkan biaya-biaya operasional, kontrolnya, mungkin untuk pengendali atau mendeteksi kesalahan-kesalahannya lebih sedikit atau hilang, efisiensi operasinya lebih mudah, dan servis pelayanannya lebih sangat memuaskan. Nah, ini dampak dari informasi pengembangannya ketika sudah selesai dan berhasil goal. Dan ada juga yang nggak goal, nggak berhasil, ada. Namanya juga orang berusaha, berikhtiar, kadang berhasil, kadang juga gagal. Nah, ini faktor penyebab kegagalannya. Yang pertama mungkin kurangnya penyesuaian pengembangan sistemnya, atau kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai, atau juga kurang sempurnanya evaluasi kualitas atau analisis biayanya kurang bagus atau kurang begitu akurat, sehingga nanti ada biaya-biaya pembengkakan, atau ada juga kerusakan rancangannya atau salah rancangannya, atau juga penggunaan teknologi komputernya atau perangkat lunaknya yang direncanakan tidak sesuai, atau pengembangan sistemnya yang tidak bisa di-maintain, bisa implementasinya rencanakannya kurang baik, manajemen time-nya juga kurang baik. Nah, seperti itu, ini yang menyebabkan faktor-faktor penyebab kegagalan. Dan di antara itu semua tentu ada satu tim, satu kelompok dalam pengembangan sistem informasi. Nah, ini ada 4 orang, minimal 4 orang sebagai tim pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sistem analis, yaitu orang melakukan analis terhadap kebutuhan user dan mendokumentasikan kebutuhan user dalam satu dokumen teknis. Yang kedua, sistem designer, untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen user ataupun pengguna. Ketiga, programmer, yang mengimplementasikan desain yang telah ditentukan menjadi kode program. Dan yang keempat, software quality assurance. Nah, ini orang yang keempat ini yang memastikan proses pengembangan sistem berlanjut dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, nanti kalau kalian ingin lulus dari Pelita Bangsa kemudian buat perusahaan sendiri, buat aja tim pengembangan sistem informasi. Cukup 4 orang yang bisa mengerti sistem analis, sistem designer, programmer, software quality assurance. Kalau pengen jadi bos, tinggal meng-hire ini, 4 ini cukup. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan di sini sebelum saya lanjutkan? Ini merupakan draft pengembangan sistem informasi. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat, kita buat perincian dulu harganya, biaya pengadaan barangnya, biaya proyeknya, kemudian totalnya, kemudian timing, scheduling. Nah, mulai berapa hari, dari jam berapa sampai jam berapa kita mulai start sampai finish, sampai nanti mulai dari persiapan perencanaan, kemudian pengembangan tesnya, dan implementasi. Nah, bisa terlihat nanti total jadwal pelaksanaannya berapa hari. Nah, itu menentukan nanti biaya untuk pembayaran hasil pengembangan sistem informasi. Oke, ini tugasnya buat resume dan rangkuman pertemuan hari ini. Kemudian juga cari jurnal penelitian yang berhubungan dengan analisis perancangan sistem informasi. Kemudian jangan lupa tugasnya paling lambat sebelum UAS
Jangan sampai lupa, walaupun masih lama, nanti postkan tugasnya di e-kampus di tiap-tiap pertemuan. Oke, ini ada nomor handphone saya dan alamat email saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan bisa japri ataupun email. Atau ada grup WA di kelas ini, juga monggo silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak, Iya, silakan. mengenai carilah jurnal itu berarti judul jurnalnya doang ya, Pak? Enggak, dokumennya, PDF-nya. Oh sama sama dokumennya berarti dilampirkan gitu ya, Pak? Iya, dari jurnal tentang analisa perancangan sistem informasi apa, misalkan penggajian karyawan PT XYZ. Nah, itu ada tuh datanya di jurnal tersebut, isiannya seperti apa, tulisannya seperti apa. Nah, itu dilampirkan. Nah, nantinya kalian juga akan merancang seperti itu. Membuat rancangannya, kemudian mendesainnya, sampai mengimplementasi hasil rancangan kalian. UTS-nya seperti itu, membuat rancangan, UAS-nya implementasi perancangannya. Baik, Pak. Oke, monggo silakan yang lainnya. Ini juga udah saya record, dapat 1 jam 1 menit. Nanti akan saya postkan di e-kampus di folder video bagi kalian yang tidak hadir atau tidak bisa ikut untuk daring hari ini. Bagi yang ikut juga bisa nanti bisa dilihat, cross check kembali, oh ternyata tugasnya apa, oh kemarin tuh lupa menjelaskan tentang apa. Nah, bisa dilihat videonya seperti itu. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan lagi. Pak, izin tanya Pak. Iya ya. Mengenai praktisi itu, praktisi dalam bidang apa ya Pak? Nah, praktisi dalam bidang sistem informasi. Nah, dia misalkan sering buat atau sering kerja sehari-hari, merancang aplikasi ataupun apa ya, membuat planning tentang perancangannya, khususnya dalam bentuk sistem informasi ya. Kalau bisa sih yang sering buat aplikasi atau si developer, programmer dan sebagainya. Itu relawan atau nanti dari pihak kampus ada semacam apa ya, komisi gitu atau gimana Pak? Nah, kalau misalkan dari pihak kampus itu kampus sendiri tidak memberikan apa namanya bayaran. Narasumbernya tidak dibayar. Ini aturan dari kampus Pelita Bangsa yang baru. Jadi mahasiswa ataupun mahasiswi sendiri yang mencari narasumbernya, kemudian nanti narasumbernya itu berupa praktisi yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Contohnya ini analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, Pelita Bangsa akan mengadakan seminar nasional, di mana seminar nasional ini dari praktisi yang dihadirkan oleh mahasiswa, dia akan sharing knowledge ataupun berbagi pengalaman, berbagi keahliannya untuk salah satunya analisis ataupun merancang sistem informasi seperti apa kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, dari sisi mahasiswa mencari 2 orang praktisi. Dari sisi saya sebagai dosen membuat laporan pengabdian masyarakat. Nanti juga saya dampingi ketika seminar nasional untuk praktisi ataupun narasumber yang dihadirkan oleh mahasiswa. Nah, dari Berita Bangsa nanti dibuatkan mau ataupun SPK-nya buat laporan kegiatan Penmas seperti itu. Terus manfaat bagi praktisinya itu apa Pak? Mungkin kan kita mencoba menawarkan kalau misalkan dari sisi praktisinya ada manfaat apa yang ditawarkan gitu Pak, sebagai penawaran. Nah, sebagai penawaran kalau manfaatnya apa, kemarin juga sudah tanyakan manfaatnya. Cuman saya tanya satu, dapat sertifikat itu doang, kemudian dari pengabdian masyarakatnya, kemudian nah yang paling besar sebenarnya itu dapat komisi. Nah, cuman pas saat itu Berita Bangsa sendiri tidak memberikan bayaran, sehingga ini ada not yaitu narasumber tidak dibayar itu doang. Dan manfaat mungkin lillahi ta'ala ya untuk berbagi sharing knowledge pengalamannya itu aja.
seperti itu masnya. Dan dari sisi saya sendiri kadang menyesalkan itu, harusnya kan ada bayarannya atau apa, ada manfaat yang lain. Cuman ketika pas meeting dengan dosen jawabannya seperti itu dari Pak Hamzahnya, rektornya, ya, narasumber tidak dibayar. Oke, monggo silakan kalau ada yang lain. Oke, kalau tidak ada, ini akan saya stop rekamannya.